Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan berbicara mengenai webinar Agri Talk seri 1 yang dilakukan oleh program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember yang mengangkat tema pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Webinar kali ini dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020 dan dipandu oleh moderator Dr. Insinyur Joni MMA sekaligus koordinator program studi Magister Agribisnis Universitas Jember, dan pembicara antara lain Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin sekaligus Wakil Ketua Umum Perhepi Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Insinyur Hadi Sulistyo MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dr. Irfa Evita Soliha Hani MP, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember, Endang Rahman Hakim dari Community Relation at Tanihub Group. Dan di webinar kali ini terdapat pembahas yaitu Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo MS selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember. Materi yang dibahas: 1. Peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi new normal. 2. Strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Yang ketiga, kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. 4. Unlocking digital agrikultur atau Tanihub. Apa itu new normal? New normal adalah kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa ditambah dengan protokoler kesehatan. Dan new normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona. Lalu apa peran dari Perhepi? Peran Perhepi adalah rekomendasi dan reposisi kebijakan. Pertama, adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi dua fase. 1. Antisipasi dan mitigasi krisis pangan. 2. Pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. Yang kedua, realokasi APBN atau APBD untuk mitigasi risiko krisis pangan, bansos, petani, dan lapisan 40%, dan inisiatif kerelawanan masyarakat. Yang ketiga, pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit. Yang keempat, integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan iptek, teknologi data dan informasi atau DTIT. Yang kelima, pemanfaatan e-commerce, agregator, dan marketplace untuk meningkatkan skala usaha. Tantangan bergeser ke supply side. Strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Strategi perkuliahan di era new normal yaitu kuliah online maupun offline. Universitas atau fakultas menyediakan fasilitas jaringan internet yang kuat dan bagus. Universitas atau fakultas berlangganan aplikasi komunikasi dengan video, misal B3, Zoom, dan lain-lain. Universitas atau fakultas menyediakan lab komputer. Universitas atau fakultas membentuk Satgas COVID-19 untuk memantau kondisi kesehatan mahasiswa dan keluarga, dosen atau karyawan. Fakultas menyediakan ruang kesehatan beserta obat-obatan. Universitas atau fakultas menyediakan APD, masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain-lain. Kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Pusat Logistik Lumbung Pangan Jatim bagi masyarakat Jawa Timur yang terdampak COVID-19. Untuk menindaklanjuti penugasan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal memenuhi atau menjamin ketersediaan kebutuhan barang pokok
khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dua badan usaha milik daerah BUMD pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini PT Pancawira Usaha Jawa Timur bersinergi dengan PT Jatim GRH Utama membuat kegiatan Pusat Logistik Lumbung Pangan Jatim. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Timur dalam mendapatkan kebutuhan barang pokok atau sembako dengan harga terjangkau. Unlocking Digital Agriculture atau TaniHub. TaniHub, apa itu TaniHub? TaniHub sendiri adalah startup e-commerce yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para petani Indonesia untuk bisa menjual hasil panennya langsung ke konsumen. Dari sini, maka para petani bisa mengambil keuntungan lebih besar karena terhindar dari tengkulak. Sayangnya sampai saat ini TaniHub masih hanya melayani penjualan di wilayah Jabodetabek saja. TaniHub sendiri juga masih dalam tahap beta. Namun dengan penawaran jaminan uang kembali 100% bila barang tidak sampai ke tangan konsumen, maka garansi ini bisa jadi akan menarik banyak orang untuk menggunakan dan memanfaatkan TaniHub untuk kebutuhan pangan sehari-harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.